Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku, Nazia Hir. Nah, jangan lupa buat kalian semuanya yang belum subscribe, di-subscribe ya YouTube channel aku, untuk aku lebih semangat membacakan aura-aura artis dan karakter para artis idola kalian. Nah, jangan lupa subscribe. Nah, untuk kesempatan kali ini aku mau membacakan karakter seorang Chika Chandrika ya, dan juga auranya, serta apa yang menjadi perbedaan antara Chika dan seorang Fuji. Dan juga aku mau lihat sebenarnya pada hubungan Thorik dan Chika itu seperti apa sih, kok sampai jadi kayak begini. Nah, tapi jangan lupa kalian harus subscribe juga YouTube aku ya. Nah, akhir-akhir ini kita dihebohkan ya dengan Chika ya, dengan broadcastnya bersama Om Deddy ya. Nah, aku di sini mau membacakan karakter seorang Chika. Jadi kalau aku lihat ke sini itu aku sambil melihat foto dari artis yang aku bacakan auranya ya. Jadi aku matanya agak ke sini. Nah, Chika kita tahu dengan papi culonya, awalnya kita tahu itu, lalu seperti ada hubungan, awalnya itu kayak ada hubungan dengan Thorik Halilintar. Nah, kalau di hubungannya dengan Thorik itu aku melihat kayaknya kalau seorang Thorik ini memang ya, seperti vlog yang sebelumnya aku bilang, kalau Thorik itu menjalankan hubungan itu dia melihat dulu, dia pelajari dulu karakter si ceweknya ini. Nah, kalau ceweknya ini karakternya, sifatnya masuk ke dia, maka dia akan bilang, dia akan memperjuangkan, dan juga dia akan bertahan dengan wanita tersebut. Tapi kalau tidak sesuai sama apa yang dia mau, Thorik akan mundur gitu. Jadi kalau aku lihat hubungan Thorik dan Chika itu awalnya belum resmi pacaran gitu. Mungkin ada arah-arah seperti ke sana tapi belum. Jadi kayak Thorik tuh belum memastikan, ayo kita benar-benar pacaran nih sampai tunangan, sampai menikah. Itu Thorik sepertinya belum ya, karena di perjalanan Thorik kurang suka dengan sifat-sifat atau karakter dari seorang Chika. Jadi tadi seperti saya bilang bahwasanya Thorik itu melihat seorang wanita itu dari karakternya, dari sifatnya, dan dari hal-hal positif apa yang bisa didapatkan ketika berhubungan dengan wanita tersebut. Kita tahu kan, semenjak memang Thorik dengan Fuji, Thorik lebih semangat lagi bikin YouTube channelnya, bekerjanya lebih semangat lagi, aktivitasnya full dengan aktivitas yang positif. Karena apa? Karena sama seperti yang saya bilang di YouTube channel saya juga, bahwasanya Fuji mampu membawa aura positif, semangat positif ke Thorik. Nah, kalau ke Chika ini, Chika kurang bisa membawa hal-hal positif untuk Thorik gitu. Jadi Thoriknya jadi kurang semangat waktu saat sama Chika, dan juga ada beberapa hal-hal yang membuat Thorik justru kaget gitu dengan sifatnya Chika ini ya. Nah, itu yang aku lihat ya, namanya manusia, aku juga manusia biasa, bisa salah. Coba kalau aku lihat dari auranya dan dari membaca karakter seorang Chika ya memang seperti itu gitu. Apalagi kita tahu kan kalau si Thorik ini kan family man banget gitu. Dia itu menyatu dengan keluarga, dan dia juga mau wanita yang dicintain dia ataupun calon istri ataupun pacarnya juga itu bisa membaur kepada keluarganya dia. Nah, kalau di sini Chika aku lihat nggak bisa membaur untuk yang tulus ya ke keluarga. Mungkin karakter Chika memang seperti itu, nggak bisa membaur sama banyak orang, atau memang kurang berjiwa, gimana ya, jiwa kekeluargaannya kurang gitu kan, bisa jadi ya. Namanya sifat orang tentunya beda-beda, kita nggak bisa bilang oh harus dong sifat lu sama gue. Nah, itu nggak bisa juga, setiap orang punya karakternya masing-masing, sifatnya masing-masing. Nah,
Jadi sifatnya seorang Chika ini juga memang sangat gimana ya, sangat emosionalannya juga tinggi. Udah gitu dia pinter memanfaatkan keadaan juga Chika gitu. Mungkin karena kan dia punya tujuan untuk terkenal, untuk menghasilkan uang, mungkin untuk keluarganya atau apa ya. Gak apa-apa lah ya, masih wajar. Nah, sifat-sifat dari Chika ini berbeda banget sama Fuji. Kalau Fuji itu kan orangnya apa adanya. Fuji itu tulus, dia itu bisa menyemangati orang, dia nggak egois, dia lebih apa ya, Fuji itu bisa membawa aura positif, membawa hal-hal positif ke semua lingkungan, tidak ke hanya satu lingkungan atau hanya ke pacarnya gitu. Kalau Chika ini memang aku lihat dari auranya memang orang yang maunya dia aja, dia ya udah dia aja gitu, dia nggak peduli, kurang peduli kepada orang yang ada di sekitar dia gitu. Pokoknya apa-apa maunya dia. Tapi kalau dia udah merasa di titik lemah, dia baru gitu kayak apa ya, kayak baik-baikin orang tersebut yang dia butuhkan gitu untuk menaikkan popularitasnya, atau dia lagi ada maunya. Nah di situ, tapi kita nggak bisa menyalahkan juga, namanya orang. Kadang-kadang kan ada orang yang namanya ya memang itulah karakter dia gitu, dan juga memang itulah sifat dia gitu, atau dia nggak nyaman berada di tempat itu gitu, jadi kayak dia kayak kurang friendly lah gitu. Tapi tetap Chika tetap anak yang baik juga, anak yang kita doakan ya untuk hal kebaikan ke Chika. Tapi tetap Chika insya Allah menjadi anak yang baik. Dan itulah yang memberatkan seorang Thorik untuk lebih jauh lagi hubungannya kepada Chika, karena banyak sifat-sifat atau karakter dari Chika yang kurang masuk di Thorik atau kurang diterima oleh Thorik. Dan di sini juga ya kelihatan kalau Chika ya memang mungkin karena masih muda, jadi dia lebih mementingkan diri dia sendiri, dan dia juga pintar memanfaatkan keadaan yang ada. Jadi Thorik mundur mungkin juga karena dia tidak mendapatkan hal positif lebih dari seorang Chika. Beda dengan seorang Fuji yang semangatnya full. Fuji itu orangnya apa adanya banget gitu. Nah sekarang aja Fuji itu lagi kontrol dirinya. Kalau dulu kan dia kalau dia nggak suka dia nunjukin ketidaksukaannya. Kalau Fuji, kalau sekarang alhamdulillah lebih dikontrol oleh Thorik. Nah jadi hubungan Fuji dan Thorik itu memang bagusnya itu karena saling mengisi, apa yang nggak ada di Fuji ada di Thorik, dan juga sebaliknya. Berbeda dengan hubungan Thorik dengan Chika, karena Chika lebih dominan ketika berhubungan dengan Thorik. Jadi kayak kesannya tuh Thorik tuh kayak diatur-atur gitu sama Chika. Jadi Thorik nggak setuju dengan cara ngaturnya Chika ini, atau bertolak belakang, atau mungkin Chika ini kan ya tipe orang yang agak, kalau bicara tuh ya kelihatan gitu agak-agak sombongnya, agak-agak gimananya. Nah itu juga yang membuat akhirnya penerimaan Thorik itu tidak diterima oleh Thorik gitu. Nah untuk Chika itu sifatnya Chika ya, garis besarnya. Aku nggak mau terlalu dalam juga, tapi Chika ini juga wanita ya yang hebat, pekerja keras juga. Dia juga mau berusaha, cuma memang itu dia ya, namanya kita punya cita-cita, punya kemauan, punya jalannya masing-masing. Nah kalau kayak Fuji itu kan kita lihat ya, Fuji itu dia mengalir aja seperti air, dan karena dia juga memang semangatnya full. Kalau Fuji di sini aku nggak membela Fuji, aku juga nggak kenal Fuji, nggak apa-apa, enggak. Cuma memang kalau sifat kerjanya Fuji itu semangatnya memang dia bagus, dan juga kan dia ini kan Fuji ini kan ada anak yatim yang diurus juga, jadi bawa berkah gitu loh. Dan ingat, orang yang tulus jauh lebih bagus, baik tulus ya. Jadi nggak ada nanti
ada apa-apanya kalau orang tulus. Kalau orang nggak tulus dia suka-suka kepleset sendiri sama perbuatannya. Nah, untuk yang Cika lagi berkasus dengan PS Store, Papi, nah Putra Siregar, ya mudah-mudahan Cika di sini berbicara apa adanya dan kalau dilihat ya Cika dalam masalah juga ya, bukannya nggak dalam masalah. Mungkin nggak Cika jadi tersangka, ya kita doakan aja enggak ya. Cuma keterlibatan Cika itu ada. Keterlibatan kan luas ya. Mungkin Cikanya ada di sana, Cika menjadi saksi dan sebagainya. Kita kan nggak tahu ya. Mungkin salah satu orang yang dilerai oleh PS Store itu adalah Cika yang dilerai untuk tidak ribut. Jadi akhirnya untuk membela jadi seperti ini, tapi saya nggak tahu, itu nanti Kepolisian Republik Indonesia yang akan mengumumkannya lebih jelas. Kalau ini hanya sekedar yang aku lihat. Nah, itu dia yang aku bisa bacakan mengenai Cika, Thorik, Tofu, dan juga hubungan Thorik dan Cika sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kita doakan aja semuanya berjalan dengan baik. Dan buat Cika, ingat kita boleh berambisi, kita boleh memiliki cita-cita, tapi alangkah baiknya kalau bisa kita juga punya hati yang lebih baik, lebih tulus, dan juga emosinya diturunin. Kita kembalikan lagi semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semuanya terima kasih banyak ya. Aku mohon gak ada komentar-komentar yang negatif juga. Ya, ingat apa yang menjadi ucapan dan ketikan kita suatu saat takutnya kembali ke diri kita sendiri juga. Nah, buat kalian yang mau, para idola artis-artis kesayangan kalian yang mau dibacakan auranya ya, kalian bisa komen di kolom komentar aku di YouTube aku, dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Aku tunggu ya. Kira-kira siapa nih artis idola kalian selanjutnya yang mau aku bacain auranya, karakternya, dan apa sih yang sedang terjadi sama dia. Nah, jangan lupa komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.